Anda kembali di Bincang Virtual, kita masih membicarakan mengenai prospek bilateral Indonesia-Cina di tahun 2021. Masih bersama dengan Duta Besar Indonesia untuk Cina dan Mongolia, Bapak Jauhari Oratmangun. Pak Jauhari, masih bersama kami? Masih, sangat masih. Baik, Pak Jauhari, ini mengingat pada saat ini sedang pandemi, tentunya ada kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Cina di bidang kesehatan. Nah, ini kira-kira prioritasnya di tahun 2021 apa saja nih Pak? Itu memang salah satu prioritas, tapi sebelum saya masuk ke situ ada hal besar juga yang mungkin saya ingin sampaikan. Yang pertama itu sinergi antara Global Maritime Fulcrum, poros maritimnya Indonesia, dengan Belt and Road Initiatives, punyanya China yang digagas oleh Presiden Xi Jinping. Itu tahun 2018 kita sepakat untuk 4 koridor ekonomi, jadi koridor ekonomi di Sumatera Utara, itu untuk Economic and Business Hub untuk ASEAN, lalu kemudian koridor ekonomi di Kalimantan Utara itu untuk energi dan mineral hub, lalu koridor ekonomi di Bali itu untuk high tech dan creative economy hub, lalu kemudian koridor ekonomi keempat di Sulawesi Utara itu untuk Pacific Rim Economic Hub. Nah, kalau berbicara prospek di 2021, sinergi dari poros maritim dan Belt and Road Initiative ini sudah akan mulai dilaksanakan. Nah, dengan demikian ini juga menjadi salah satu prioritas 2021. Yang kedua itu di bidang digital economy, karena kita lihat bahwa digital economy di Tiongkok itu sudah berkontribusi 32% terhadap GDP-nya, dan di bidang ini Tiongkok termasuk salah satu yang memimpin di dunia. Kita memimpin di ASEAN karena kita sudah punya 6 unicorn yang transaksi 2020 transaksi elektronik itu sekitar 44 miliar US dollar, diprediksi 2025 itu akan di kisaran 130-150 miliar US dollar. Kira-kira kontribusinya ke GDP nanti itu 9-10%. Dengan demikian kalau kita kerjasamakan antara sektor ini dengan China, itu akan membantu juga untuk ekonomi kita di masa yang akan datang. Sudah banyak kerjasama yang dilakukan di sektor ini. Nah, yang terakhir karena pandemi adalah kerjasama di bidang kesehatan. Kita mulai sejak awal tahun 2020 itu alat-alat kesehatan dan masker dan sebagainya. Kemudian di paruh kedua kita lanjutkan dengan kerjasama di bidang vaksin, itu ditandai dengan berkunjungnya Menteri Luar Negeri kita serta Menteri BUMN kita ke Hainan untuk menyaksikan penandatanganan kerjasama di bidang vaksin antara Bio Farma dan Sinovac. Lalu kemudian itu semakin dikukuhkan lagi dengan kunjungan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Pak Luhut, dan Menteri Kesehatan pada saat itu Dr. Terawan di bulan Oktober tahun 2020, kedua-dua tadi itu bertemu dengan State Chancellor yang juga adalah Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, selain bertemu pihak-pihak swasta termasuk produsen vaksin yang leading di Indonesia. Bahkan dalam kunjungan terakhir, Menteri Luar Negeri State Chancellor Dewan Negara Wang Yi ke Indonesia bertemu Menlu, bertemu Menko Maritim dan Investasi, courtesy call kepada Bapak Presiden. Salah satu poin utama adalah ingin menjadikan Indonesia sebagai manufacture hub untuk produk-produk kesehatan termasuk vaksin. Kurang lebih begitu Mbak Tasya. Baik, kalau kita masih berbicara mengenai pandemi, ini kalau kita belajar dari Cina Pak Jauhari, Cina ini sebenarnya banyak juga peran dari teknologi yang digunakan pada saat pandemi untuk juga penanganan COVID-19. Apa yang Indonesia bisa pelajari dari Cina mengenai hal ini? Saya kira banyak yang bisa kita pelajari atau kita kerjasamakan. Contoh yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di awal-awal pandemi di Indonesia di sekitar bulan Mei sampai dengan Agustus itu melakukan pertemuan virtual beberapa kali antara dokter-dokter yang ahli di sini
begitu juga perawat dengan dokter-dokter dan perawat-perawat yang ada di Indonesia difasilitasi oleh Zoom meeting seperti ini, sehingga bisa saling bertukar informasi bagaimana penanganan COVID-19 waktu itu. Dokter dari Wuhan juga ikut berpartisipasi, dari Beijing dan lain-lain, itu dilaksanakan. Dan setelah kita laksanakan, baik kami maupun Kemenkomar Invest, lalu kemudian pihak rumah sakit itu masing-masing berkomunikasi sekarang secara tersendiri, termasuk dokter dan perawat. Jadi itu misalnya salah satu, memanfaatkan teknologi. Yang kedua tentunya setelah itu we need to move forward begitu. Misalnya dalam sistem yang sudah saya sebut tadi, di China cukup maju di bidang health kit untuk warga negaranya. Kita juga sudah memulai hal itu. Teknologi untuk vaksin, karena itulah yang dikirim ke Indonesia bukan bentuk vaksin jadi. Awalnya 3 juta memang vaksin jadi, tetapi setelah itu 15 juta dan 11 juta belum lama ini itu adalah vaksin dalam bentuk curah yang kemudian dikelola menjadi vaksin jadi oleh Bio Farma di Indonesia. Jadi transfer of technology pun terjadi dan bisa di berbagai sektor. Kalau di sektor di sektor digital ekonomi sudah banyak sekali. Misalnya contoh yang populer di Indonesia kan sekarang ByteDance, TikTok, itu kan berasal dari sini juga. Meituan itu investasi di Gojek dan lain-lain. Alibaba dengan Financial Ant, lalu JD.com. Kita akan buka platform Pavilion Indonesia di JD.com. Kebetulan semalam saya baru makan dengan CEO JD.com. Kemudian Goldcard, Blue Mart sudah di Indonesia juga, malah menjadikan Indonesia sebagai hub untuk ASEAN. Blue Mart itu yang beli barang masuk di hanya ditekan lalu keluar barangnya itu. Lalu kemudian Tencent Holding itu adalah yang mempunyai WeChat Pay, kan sudah dijalin kerjasama juga dengan Indonesia. Lalu artificial intelligence, Internet of Things, cashless payments, e-commerce dan lain-lain. Jadi saya kira ini yang bisa kita kerjasamakan untuk leapfrogging juga ekonomi kita di tahun 2021. Iya, karena ini ekonomi digital di Indonesia ini sedang mengalami ledakan demografis juga ya Pak Johari, sehingga ini merupakan peluang besar yang harus segera kita raih. Betul sekali Mbak, dan anak-anak orang-orang Indonesia itu cepat menangkap yang ini. Hal-hal yang terkait dengan digital itu luar biasa. Kita ranking top among Asian, bahkan di dunia kan. Jadi luar biasa, tinggal sekarang diarahkan supaya memberikan manfaat ekonomi. Dan itu sudah terjadi sekarang. Marketplace berkembang secara signifikan. Influencer yang ada di Indonesia memanfaatkan teknologi informasi, itu penghasilannya luar biasa. UMKM juga memanfaatkan ini semua. Dan saya kira ini bisa kita kerjasamakan dengan Tiongkok. Misalnya kita sudah kemarin Menteri Perdagangan di pertengahan Januari itu launching namanya IDN Store. IDN Store itu khusus untuk pasar Tiongkok, Hong Kong dan Taiwan untuk produk-produk UMKM Indonesia. Nah, ini yang akan kita kerjasamakan dengan sejenis di sini sehingga produk-produk Indonesia masuk melalui marketplace tersebut ke sini. Kita punya misalnya di Indonesia yang bisa ekspor, itu kan luar biasa juga. Yang lain-lain sudah besar, Tokopedia dan lain-lain kan sudah besar, tapi yang kecil-kecil ini yang luar biasa perkembangannya dalam 1-2 tahun terakhir. Baik, sejak tadi kita sudah membicarakan mengenai kerjasama yang bisa terlihat secara material begitu ya Pak. Kalau kita berbicara mengenai kerjasama yang tidak terlihat secara atau intangible seperti untuk kemajuan SDM kita sendiri, apa kira-kira yang bisa kita kerjasamakan kemungkinan di bidang pendidikan ataupun dalam kebudayaan? Memang saya mau masuk ke situ Mbak, karena kalau dilihat dari strategi comprehensive partnership itu kan punya tiga pilar. Pilar politik keamanan, pilar ekonomi, dan pembangunan. Yang terakhir adalah pilar sosial budaya. Nah ini perlu, karena people to people contact, people to people exchange itu akan membuat fondasi yang kuat untuk hubungan dua negara.
hubungan politik, ekonomi ups and down, tapi kalau fondasi people to people-nya itu kuat, maka bouncing back-nya itu akan cepat sekali. Itu yang terjadi antara Indonesia dan China. Dalam konteks ini salah satu yang kita sedang rintis, pertukaran budaya sudah sering, tapi yang kedua itu adalah mahasiswa Indonesia. Mahasiswa Indonesia yang bersekolah di sini juga itu sudah di atas 15.000 dan banyak juga mengambil studi di bidang teknologi inovasi, innovation technology. Dan beberapa yang sudah pulang kan kemudian terlibat dalam membentuk startup, ikut dalam kegiatan-kegiatan ekonomi knowledge based economy, jadi ekonomi yang berbasis teknologi dan lain-lain. Itu sudah mereka masuk ke Indonesia selain ilmu-ilmu lainnya. Yang kedua, mereka dapat bahasanya, dapat bahasa Mandarin, dapat bahasa China. Jadi kembali mereka kelak akan menjadi jembatan kata-kata antara Indonesia dan Tiongkok. Karena Tiongkok sekarang sudah ekonomi terbesar kedua di dunia. Kita butuh juga orang-orang yang bisa berbahasa Tiongkok sehingga bisa berkomunikasi. Orang Tiongkok pun sekarang mulai banyak yang belajar bahasa Indonesia. Jadi ini salah satu yang kita kerjasamakan. Yang kedua itu vocational training. Vocational training itu kita sangat butuh juga di Indonesia. Sudah banyak dilakukan kerjasama untuk tahun 2021 ini akan ada 500-an beasiswa yang diberikan untuk itu, termasuk vocational training untuk di bidang digital ekonomi dan teknologi-teknologi lainnya. Misalnya sekarang banyak smelter di kita yang investornya datang dari China. Kita butuh tenaga-tenaga teknis yang lulusan sini dan mengerti bahasa sini. Yang kedua, misalnya di bidang digital ekonomi, kita butuh juga tenaga-tenaga yang bisa buat barcode, WeCode dan lain-lain. Itu di China cukup signifikan dan mereka mampu, dan itulah yang dilakukan sekarang. Baik Pak Jauhari, kalau kita sudah melihat atau sudah membicarakan mengenai berbagai sektor, sepertinya sudah mulai lengkap begitu ya. Nah, tetapi mungkin bisa Anda evaluasi kembali kalau menilik dari kerjasama di tahun-tahun sebelumnya. Kalau Anda bisa kritisi apa yang perlu dikritisi dan di tahun 2021 apa yang perlu ditingkatkan? Saya kira bagaimana kita mengelola hubungan tersebut ya. Hubungan tersebut itu harus berjalan senada dan seirama. Kan harus dua, kalau mau dansa harus couple kan. Nah, mungkin ini yang harus takes two to tango. Bahasa kerennya begitu. Jadi ini mungkin apalagi yang harus saya sampaikan mungkin supaya jangan terjebak juga dengan berita-berita yang tidak benar, khususnya di sosial media, apalagi hoax. Hoax kan bertebaran luar biasa. Betul. Salah satu survei di Indonesia menyebutkan bahwa dari 6 berita yang muncul di hoax di sosial media, yang benar itu hanya 2, 4-nya itu hoax. Jadi bagaimana mengelola ini juga ya, mengelola disinformasi dalam konteks informasi yang bisa bebas seperti ini. Kalau di China kan memang terkontrol. Tapi kalau di kita kan tidak, karena sistem yang berbeda ya. Nah, kita sendiri yang bisa misalnya mencari jalan keluar untuk mengelola informasi tersebut, sehingga disinformasi itu kalau terus diberikan lama-lama orang percaya as if itu benar, kan seperti itu. Ya, betul. Dan itu mungkin yang perlu dikelola secara baik. Tetapi saya kira ke depan 2021 dan seterusnya dengan komunikasi yang baik antara pejabat tinggi termasuk pimpinan negara kita, komunikasi antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Xi Jinping itu luar biasa, mereka dekat. Begitu juga itu kemudian tercermin pada tataran menteri-menterinya dan pada tataran pejabat-pejabat tinggi maupun pejabat-pejabat pemerintah. Namun demikian itu saya sebutkan tadi, people to people itu harus semakin penting. Nah, salah satu yang memainkan peranan penting juga dalam people to people adalah exchange antara jurnalis baik dari Indonesia dan Tiongkok. Itu juga yang sudah kita rintis sejak tahun lalu. Karena biasanya kan jurnalis itu akan menyuarakan sesuatu yang
harus diketahui oleh masyarakat secara umum. Ini kan salah satu pilar demokrasi kita. Jadi begitulah yang kita rintis sejak tahun lalu. Jadi people to people, elemen-elemennya adalah exchange of culture, exchange of journalists, kemudian mahasiswa. So pursue pertukaran mahasiswa, termasuk jumlah mahasiswa yang bersekolah baik dari Indonesia ke Tiongkok maupun Tiongkok ke Indonesia. Baik, Pak Jauhari, terakhir mungkin ada pesan kepada masyarakat Indonesia terkait dengan kerjasama antara Indonesia dengan Cina, terutama di masa pandemi ini. Saya kira geopolitik dan geoekonomi itu sedang berputar. Arahnya sekarang itu ke arah Pasifik. Yeah. Kita lihat bahwa pemain-pemain utama dan sudah banyak diprediksi itu akan terjadi dalam waktu dekat, dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Beyond 2030, kita sekarang kan peringkat 15. Kita akan naik ke peringkat mungkin 10. Dan banyak kajian menyebutkan bahwa 2045 pada saat kita merayakan HUT RI ke-100, itu kita akan ada di peringkat ke-5. Pada saat itu mungkin Tiongkok sudah peringkat 1. Kita 5, 2 Amerika, 3 India, prediksinya ini, 4 ASEAN. Bukankah ini konstelasi geoekonomi, geopolitik yang akan bermanfaat buat kita dan akan memberikan manfaat ekonomi, politik maupun budaya untuk rakyat Indonesia. So berpikir ke arah sana. Untuk itulah dan khususnya anak-anak muda di usia 20-30-an sekarang. Karena they are the one yang akan menikmati suatu konstelasi geoekonomi dan geopolitik yang luar biasa, dan kita ada dalam tatanan itu. Kita salah satu pelaku utama. Untuk itu harus dipersiapkan diri dari sekarang. Kalau kita mempersiapkan diri dari sekarang, dan saya kira arah kebijakan pemerintah, Bapak Presiden juga ke arah sana, mempersiapkan generasi muda Indonesia untuk menyongsong tahun emas tersebut. Beyond 2030. Ini akan menjadi tahun-tahun keemasan Indonesia. So be prepared for that. Baik, mungkin terakhir Pak, ada yang ingin disampaikan terkait dengan perayaan Tahun Baru Cina untuk masyarakat Indonesia kali ini. Tentunya buat masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia yang merayakan Gong Xi Fa Cai atau yang merayakan Tahun Baru Imlek Kerbau, tentunya semoga ini menjadi tahun kerja keras, tahun yang akan memberikan kemakmuran, tahun yang akan memberikan rezeki, tahun yang akan memberikan kesehatan buat kita semua. Gong Xi Fa Cai. Gong Xi Fa Cai. Baik, terima kasih banyak Pak Jauhari Oratmangun atas kesediaan dan juga waktunya telah bergabung bersama kami di Bincang Virtual. Dan pemirsa, itulah tadi perbincangan kami dengan Duta Besar Indonesia untuk Cina Pak Jauhari Oratmangun dalam Bincang Virtual. Jangan lupa saksikan Bincang Virtual di episode berikutnya. Saya Tasya Felder dan tim yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.